Cipta Sarana Cendekia Professional Education Development Partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Oke, teman-teman, di sini kita nanti akan bahas konten-konten apa aja yang akan tayang di channel YouTube-nya Cipta Sarana Cendekia. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niken Sutawijaya dari PT Cipta Sarana Cendekia yang berperan sebagai main host dan akan menemani teman-teman semua di hampir semua podcast kita nanti. Nah, tapi nanti saya nggak sendiri teman-teman, karena nanti di konten-konten yang lain saya akan didampingi oleh teman-teman saya yang berasal dari tenaga ahli yang tentunya kompeten dan linear di bidangnya. Oke, langsung aja teman-teman, saya akan memperkenalkan beberapa program yang akan tayang di channelnya Cipta Sarana Cendekia. Yang pertama, wah pasti udah pada nggak sabar ya. Yang pertama ada Pijak. Wah, Pijak ini apa? Ngopi sambil ngobrol pajak. Yang kedua, wow, apa ya? Yang kedua ada podcast, vokasi dalam podcast. Yang ketiga, nah ini ada beberapa programnya dari Cipta Sarana Cendekia, ada entertain, challenge, kemudian program-program pendidikan SMK, Breve, dan sebagainya. Oke, teman-teman, seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, jadi nanti di masing-masing konten saya akan didampingi oleh teman-teman dari tenaga ahli yang pastinya kompeten dan linear di bidangnya. Saya kenalin dulu nih. Ya, saya kenalin dulu teman-teman saya yang hari ini sudah hadir. Wah, ini saya sampai berkeringat nih ya. Yang pertama, saya kenalin dulu ada Bapak Agus Sambodo. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak Niken. Alhamdulillah Sehat. Ya, teman-teman saya kenalin dulu ya. Jadi Bapak Dr. Andes Agus Sambodo SH MSA BKP ini, beliau adalah managing partner dari kantor konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo SH MSA BKP dan rekan. Serta beliau ini juga merupakan komisaris dari PT Cipta Sarana Cendekia ini sendiri. Dan satu lagi teman-teman, beliau ini merupakan ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Malang. Wah, pasti tidak asing lagi kan buat teman-teman semuanya. Nah, saya kenalin teman saya yang kedua. Aduh, tambah panas nih ya suasananya. Teman saya yang kedua ini yang masih sangat muda sekali. Halo, Mr. Alfianto Cahyono. Halo. Nah, ini masih ganteng ya. Nah, Masih ya, Mbak. teman-teman, Mr. Alfianto Cahyono SE ini saya kenalin. Jadi beliau ini adalah direktur utama dari PT Cipta Sarana Cendekia. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai nih. Jadi nanti saya akan bersama dengan Pak Agus ketika di konten pijak. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut pijak itu seperti apa. Kita langsung tanya kepada ahlinya. Monggo, Pak Agus Sambodo, saya mau tanya nih Ya, tentang pijak, Pak Agus. Pijak, ngopi dalam ngopi Sambil ngobrol pajak. Oke, aduh, ini bener-bener saya nggak pernah dengar sebelumnya Pak Agus tentang pijak ini seperti apa. Nah, apa sih Pak pijak ini sebenarnya? Ya, ngopi sambil ngobrol pajak. Ya. Kopi itu sekarang disukai oleh semua kalangan. Dari kaula muda sampai manula pun suka kopi. Suka kopi, Bahkan betul. kedai kopi dimanapun kita berada pasti ada di sana. Ya. Berbagai macam jenis kopinya ya. Nah, semua orang suka, ya. Semua orang suka kopi. Hampir semua orang suka. Begitu juga pajak, Mbak. Pajak ini seharusnya disuka oleh semua orang. Ya, kenapa? Pajak itu sangat penting sekali bagi kehidupan negara kita.
Kita bisa bayangkan kalau nggak ada pajak, kayaknya susah sih kita hidup di Indonesia ini ya. Iya betul Ya, sekali. ya, ya. Lalu Betul. nanti apa Pak yang akan dibahas di pijak ini sendiri Pak? Ya, pijak ini berawal dari kepedulian kami ya, Cipta Sarana Cendekia. Karena ternyata masyarakat kita itu masih banyak yang awam tentang pajak. Ya. Dan mereka rata-rata kayak enggan belajar pajak ya. Mendengar kata-kata pajak sudah alergi begitu Iya, ya. takut Ya, gitu, Pak. Iya, takut juga. Aduh, Betul. nanti harta saya berkurang karena pajak. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya masyarakat tertarik untuk belajar pajak? Ya, dengan kita santai ngobrol bareng sambil ngopi, kita bicara pajak ya. Apa sih sebenarnya pajak itu? Saya yakin nanti masyarakat ya lambat laun pasti akan menyukai pajak juga. Begitu. Oke, Ya. semoga ini pasti bagi teman-teman yang merasa aduh pajak mengerikan, takut dan sebagainya pasti nggak akan merasa itu lagi kalau sudah nonton konten kita. Nah, Pak Agus kalau begitu pijak ini bagaimana Pak sasarannya nanti pijak ini seperti apa? Ya, jadi saya katakan bahwa latar belakangnya karena kepedulian kami juga masih banyaknya orang yang masyarakat yang awam tentang pajak. Ya. Ya. Sasarannya adalah ya tadi mulai dari kaula muda, baik itu mereka yang masih sekolah di level SMK, SMA, sampai mahasiswa, juga para pengusaha-pengusaha muda, ya semuanya lah, ya kita sasar nantinya. Ya harapan kita tadi sasaran kita supaya mereka semakin sadar untuk belajar pajak. Ya. Dan harapan kita ke depannya setelah mereka tahu, sadar, jadi patuh bayar pajak. Betul sekali karena pajak itu penting banget ya Pak sangat ya. penting, betul. Nah, kemudian kalau dari pijak ini sendiri target apa nih Pak yang diharapkan dari adanya konten pijak ini sendiri? Ya, targetnya tadi ya kita punya obsesi ya, punya harapan suatu saat nanti masyarakat Indonesia ini akan patuh secara sukarela. Ya, Gitu. dengan paham ya, mereka tahu pajak itu apa sebenarnya, pentingnya apa, akhirnya mereka akan patuh secara sukarela. Ya, itu harapan kita semua. Ya, jadi masyarakat harus melek pajak, itu sasaran kita. Ya. Iya betul sekali. Seperti itu teman-teman sekilas tentang pijak pasti teman-teman semuanya sudah pada penasaran nih Pak Agus. Ya. Da- Mungkin bagaimana teknisnya, pijak? Mbak Niken. Oh nanti iya, itu- teknisnya mungkin Ya, lebih teknisnya dalam pijak bagaimana nanti Pak? Kita akan selalu mengupdate ya. Kita akan Oke. selalu berdiskusi karena pajak itu aturannya terus berkembang, mengikuti perkembangan perekonomian di negara kita ini. Ya. Jadi pajak itu sangat banyak dipengaruhi oleh ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Terus berkembang. Nah, untuk mengikuti perkembangan ini, ya kita tadi punya program namanya pijak ini, ya tentunya harapan kita bisa ngobrol bareng, memahami aturannya, ya perkembangan seperti apa, penerapannya seperti apa, itu akan kita bahas nanti. Kita ngobrol bareng, kita kupas tuntas ya, sehingga nanti semua menarik peraturan sekali. tentang pajak, harapan kita masyarakat akan tahu ya. Waduh. Oke. Luar biasa sekali di pijak ngopi sambil Sambil ngobrol ngobrol pajak. pajak. Wah, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Nah, teman-teman, itu tadi tentang pijak ya. Nah, sekarang coba kita akan sedikit mengulas tentang program di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia yang selanjutnya yaitu Podcast. Vokasi dalam podcast yang akan disampaikan oleh Mr. Alfi. Ya, Mr. Alfi, saya mau tanya-tanya Ya, nih. Pasti udah nggak asing lagi ya dengan wajah beliau. Nah, Mr. Alfi, gimana nih? Dasarnya kok bisa bikin podcast ini seperti apa? Oke, jadi entah itu pijak, entah itu podcast, ataupun nanti ada beberapa konten di dalam channel YouTube ini. Kenapa kok kita akhirnya sekarang membentuk channel YouTube ini adalah salah satu digital media pertama yang akan kita gunakan. Oh, Di mana gitu. nanti sasaran utamanya, targetnya yaitu tadi, sama seperti yang disampaikan sama Pak Agus. Yang pertama, kita akan melakukan yang namanya edukasi. Dan yang Edukasi. kedua adalah kita yang akan memberikan wawasan kepada siapa ya, nggak cuma pada subscriber, tapi semua orang yang mau melihat ini. Gitu. Nah, selain pijak yang nanti akan secara umum, secara general, bahkan nanti sampai secara khusus membahas ngobrol kita masalah pajak ya, gitu. Karena kadang pajak kalau orang itu
istilahnya diajak ngomong masalah pajak itu banyak yang nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau peribahasanya teman-teman di kedai kopi itu apapun bisa nyambung kalau ada kopinya. Nah, betul. Selama ada kopi ngapain aja pasti akan nyambung. Iya. Nah, inilah dasarnya kita bikin pijak yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bikin podcast? Vokasi dalam podcast. Kalau vokasi itu kan kedengarannya cuma vokasi itu kita nanti seperti kok luas banget ya. Iya. Nah, kita bahas di sini vokasi kenapa? Karena teman-teman SMK sendiri sekarang itu sudah berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Oh, gitu. Nah, selama ini kita sudah berpuluh tahun ya, sudah puluhan tahun kita bekerja sama dengan SMK-SMK. Nah, di podcast inilah nanti tempatnya kita membagi apa aja sih yang bisa digunakan teman-teman SMK tadi untuk mengembangkan diri. Gitu. Jadi nggak ada lagi orang bilang SMK itu dipandang sebelah mata, nggak ada Maniken. Iya, gitu, betul, ya. nggak boleh begitu. Nggak bisa orang ngomong, oh kalau SMK itu begini-begini nggak bisa. Nah, apa aja sih nanti yang ada di podcast itu? Yang pertama ya, apa aja program-program yang bisa digunakan sekolah, yang bisa digunakan adik-adik SMK atau guru gitu ya, atau bahkan instansi yang terkait supaya apa? Supaya mengangkat kemampuan baik praktis maupun teoritis dari teman-teman SMK ini sendiri, gitu. Jadi kita akan bahas gimana sih program magang yang cocok untuk anak-anak SMK, gitu ya. Terutama di sini Bismen ya, karena kita bergerak di akuntansi sama pajak. Jadi magang yang cocok untuk anak akuntansi itu kayak gimana? Ya, pelatihan yang cocok untuk siswa-siswa akuntansi perpajakan itu gimana? Ya. Yang kedua, teaching factory. Apa itu, Pak? Nah, teaching factory ini nanti kita akan bagikan ke teman-teman sekalian. Ada kuncinya di sini, karena sampai saat ini orang masih agak mereka-reka ya, kalau teaching factory-nya akuntansi itu apa gitu kan. Padahal ini jasa yang disajikan dan anak yang lulusan SMK itu kan bahasanya kita nggak boleh dong tiba-tiba dampingin perusahaan untuk bikin laporan keuangan, apa benar kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita sampaikan gitu ya. Jadi teaching factory yang pas untuk SMK, jurusan akuntansi, perpajakan, Bismen dan sebagainya itu apa? Nanti akan kita coba kasih gambaran ke teman-teman sekalian. Itu ya. Jadi istilahnya wawasan itu mau kita sampaikan semua di podcast. Dan kalau nanti targetnya siapa, ya jelas tadi saya sampaikan instansi terkait, guru, sekolah, bahkan anak-anak nanti adik-adik SMK, para pelajar juga bisa. Karena saya kepingin target utamanya adalah adik-adik SMK itu tidak hanya berpikir di dalam pagar sekolahnya sendiri. Saya pengen mereka punya wawasan yang luas di luar pagar sekolahnya gitu. Jadi ketika lulus nanti saya mau jadi apa, mau studi itu saya bisa studi apa, mau kerja jadi apa gitu ya, mau menekuni profesi apa, nah ya, kayak gitu. Itu nanti semuanya akan kita sampaikan kayak gitu Maniken. Jadi jangan dilewatin, kalau bisa nanti jangan lupa subscribe ya, komen gitu ya. Terus kita like sama pencet tuh tombol lonceng, jangan sampai ketinggalan. Gitu. Mungkin saya tambahkan. Iya, monggo Pak Agus. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah membuat semacam program ya, bahwa pendidikan vokasi ini harus menggandeng dunia usaha dan dunia industri. Benar. Ya. Dan untuk Bismen khususnya akuntansi, saya kira sangat pas sekali kalau berkolaborasi dengan kita ya, karena kita ini ada konsultan pajaknya, konsultan pajak, konsultan publiknya, ya. Dan komplit, kita juga Pak, ya? komplit. Ada juga kita membuka semacam pelatihan, baik itu akuntansi maupun pajak. Dan ini pesertanya luar biasa dari tahun ke tahun ya. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu banyak yang ngirim ke sini. Sehingga sangat pas sekali kalau SMK nanti berkolaborasi dengan kita, khususnya Bismen tadi ya. Oke, teman-teman, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang pijak, ngopi sambil ngobrol pajak, podcast juga sudah. Nah, sekarang saya juga ingin bertanya nih tentang program-program yang ada di Cipta Sarana Cendekia. Tadi ada entertain, kemudian challenge, program-program pendidikan SMK dan brevet. Saya mau tanya nih sama Mr. Afi. Mr. Raffi, gimana nih tentang program yang ada di CSC yang tadi katanya ada entertain, challenge, kemudian program pendidikan SMK dan brevet itu nanti seperti apa nih Pak gambarannya? Oke, jadi saya maunya nanti di channel YouTube ini kita nggak hanya fokus melempar podcast saja. Kita nggak hanya fokus satu arah nanti yang kita sampaikan. Saya ingin dua arah dong. Nah, dengan dua arah ini yang kita harapkan apa? Yang jelas komen dari teman-teman, kemudian saran dari teman-teman, dan nanti saya akan bikin konten-konten khusus itu untuk selingan. Apa konten khususnya? Yang pertama kita akan tayangkan gimana sih kegiatan keseharian di Cipta, ada apa aja, mulai dari kegiatan brevet, ya, pelatihan brevet A, brevet B, brevet C, kemudian ada yang namanya kunjungan industri dari teman-teman SMK, kegiatan prakerin kita di sini seperti apa, makan di tempat kita seperti apa, itu nanti akan kita sampaikan di situ. Kemudian ada juga nanti di kanal ini konten
entertain. Apa konten entertainnya? Entertain nanti bisa kita campur tuh sama challenge gitu. Karena yang kita tahu hampir semua mitra kita yang kerja sama kita, kemudian semua adik-adik yang datang ke sini, semua peserta yang datang ke sini, itu punya hobi yang sedikit memper-memper sama kita ya, sedikit mirip sama kita gitu. Jadi hobi di bidang entertain, termasuk Pak Agus sendiri kan tahu sendiri ya suaranya Pak Agus itu kan. Oh iya, kalau tidak masuk asing lagi. rekaman itu, wah, udah luar biasa sekali. Suara Jadi, emas ya. Penyanyi kamar mandi. Gitu. Jadi kita akan bikin kolom entertain. Di kolom entertain nanti kita ada live YouTube cover, ada juga video cover menyanyi gitu ya. Nanti kita minta Miss Niken baca puisi juga kalau mau. Jadi by request. Jadi jangan cuman like sama komen sama subscribe di YouTube, Instagram kita juga dipantengin. Betul. Kita ada beberapa kolom Instagram. Yang pertama di @ciptasaranacendekia, yang kedua ada di @edsmk Ciptasaranacendekia, dan yang ketiga nanti bisa langsung follow ke Instagramnya semua teman-teman Cipta Sarana Cendekia. Di mana? Masuk dulu dong ke IG-nya Cipta Sarana Cendekia ya. Di follow dan dilihat di situ orangnya seru-seru kok, asik-asik. Dan nanti kita pasti akan berkesinambungan di semua media sosial kayak gitu. Jadi kontennya kita nggak hanya ngomongin yang serius-serius doang gitu ya, nggak hanya bahas vokasi kita serius, nggak hanya bahas pajak kita serius, kita juga bisa refresh lah paling nggak bahasanya. Jadi menyasar ke siapapun. Aduh, seru sekali nih padahal. Aduh, ini pasti rame banget nih ya, lengkap ya Pak Alfi ya. Insya Allah lengkap ya. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah pada nggak sabar nih gimana nanti konten-konten YouTube di Cipta Sarana Cendekia. Makanya pantengin terus channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Saya Niken mau undur diri. Terima kasih Pak Alfi. Terima kasih Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.